Halo semuanya, balik lagi di video saya. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari materi sebelumnya. Baik, kali ini kita akan membahas tentang desain penelitian. Desain penelitian adalah rancangan kegiatan pengumpulan, pengelolaan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis. Singkatnya, definisi dari desain penelitian ini adalah bentuk rancangan penelitian yang disusun sedemikian rupa supaya dapat menentukan penelitian dalam upaya memperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian. Lokasi dan waktu penelitian ini di mana tempat dilakukannya penelitian. Penetapan lokasi penelitian merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian. Karena dengan menentukan lokasi penelitian berarti objek dan tujuan penelitian sudah ditetapkan, sehingga dapat mempermudah peneliti untuk melakukan kegiatan penelitian. Sedangkan waktu penelitian adalah lamanya proses penelitian. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan objek yang diteliti, sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi tersebut. Selain itu, populasi dan sampel penelitian juga berbeda dalam pengumpulan datanya. Pengumpulan data populasi adalah sensus. Tujuannya mendata seisi populasi untuk keperluan administrasi seperti data kependudukan atau daftar pemilih pada pemilu. Sedangkan pengumpulan data dengan sampel adalah survei. Cukup dengan sebagian dalam populasi saja. Lanjut ke teknik pengambilan sampel. Di bawah ini ada 8 pengambilan sampel. Yang pertama yaitu sampel random sampling, yang kedua stratified random sampling, yang ketiga cluster sampling, yang keempat systematic sampling, yang kelima quota sampling, yang keenam purposive of judgmental, yang ketujuh Showball sampling, dan yang terakhir adalah convenience sampling. Baik, berikut ada metode pengumpulan data. Di sini juga ada 8 langkah untuk mengumpulkan data. Yang pertama yaitu survei, yang kedua wawancara, observasi, yang keempat analisis dokumen, yang kelima studi kasus, yang keenam eksperimen, yang ketujuh kuesioner, dan yang terakhir ini focus group discussion. Sumber data. Baik, di bagian sumber data kita juga harus melakukan langkah sebagai berikut. 1. Sumber manusia atau human sources. 2. Sumber dokumen. 3. Sumber observasi. 4. Sumber sekunder. 5. Sumber sensor dan teknologi cerdas. 6. Sumber catatan medis dan kesehatan. 7. Sumber visual, dan yang terakhir ini sumber percakapan dan interaksi. Selanjutnya ada uji validitas dan reliabilitas. 1. Uji validitas ini mengacu pada sejauh mana instrumen pengukuran mengukur apa yang seharusnya diukur. Dalam kata lain, validitas mengukur sejauh mana alat tersebut benar-benar mengukur konsep atau variabel yang dituju. Terdapat beberapa jenis validitas, yaitu validitas konten, validitas konstruksi, ketiga validitas kriteria. Baik, selanjutnya yang kedua ini ada uji reliabilitas, mengacu pada sejauh mana instrumen pengukuran menghasilkan hasil yang konsisten dan stabil ketika diukur ulang dalam situasi yang sama atau mirip. Dalam kata lain, reliabilitas menunjukkan tingkat ketetapan dan keandalan instrumen. Terdapat beberapa metode untuk mengukur reliabilitas ini, termasuk uji ulang, konsistensi internal, parallel forms, reliabilitas pengamatan,
Baik, selanjutnya ada variabel penelitian. Satu, variabel independen. Variabel ini adalah faktor yang mempengaruhi atau merupakan variabel lainnya. Dua, variabel dependen atau variabel akibat. Variabel ini adalah hasil atau efek dari variabel independen. Teknik analisis data. Teknik analisis data adalah sebuah metode untuk memproses atau mengelola data menjadi informasi valid yang mudah dipahami ketika disajikan kepada khalayak umum untuk kemudian dimanfaatkan untuk menemukan solusi dari permasalahan. Dan yang terakhir ada asumsi klasik. Uji asumsi klasik merupakan persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda yang berbasis ordinary. Analisis regresi yang tidak didasarkan pada OLS, maka demikian itu tidak memerlukan persyaratan asumsi klasik, misalnya regresi logistik atau regresi ordinal. Sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.